Semua siap ikut pelajaran? Siap. Pasti semua soal kita apa? Kemarin pasti info toh? Sudah. Mantap. Berarti sebelum kita mulai pelajaran biasanya kita berdoa, bernyanyi, baru kita mulai pembelajaran. Nah, untuk itu siapa yang mau untuk memimpin kita dalam doa hari ini? Oke, ke sana. Tapi sebelumnya itu kita biasanya menyimak sebuah video lagu. Di situ kita sama-sama memperhatikan, gerakan baru kita belajar. Oke, sabar pasti. Oke, peminta semua berdiri di samping bangku masing-masing. Semua melihat video pembelajaran, video lagu yang persiapkan. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, yang punya tugas untuk berdoa, dan semua sikap doa. Semua sikap doa, tangan di atas meja. Baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berdoa. Orang yang bersalah kepada kami dan jangan memberikan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Salam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Pak akan absen dulu ya. Itu semua siap. Sebelum membacakan nama, semua siap alat tulis yang ada dalam tas, semua ditaruh di atas meja. Tulis. Dengan nama Christian
Hadir. Mas Vero Anugrah dulu. Hadir. Mariana Gisela Netu. Marcel Alfa hadir. Alfa. Nopriani hadir. Oktaria Mikale Didaelo. Ores. Ray hadir. Risa Putra Anugrah ada. Robin William Alfa. Sarah Hau Teresa Kuen Hartani Alfa. Tigris Bararia ada. Yuli Astariwa Martanine. Oke, terima kasih untuk kehadiran anak-anak. Harap kehadiran anak-anak pelajaran hari ini boleh bermanfaat bagi masa depan anak-anak semua. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak ingin memberitahukan sedikit bahwa pelajaran kita hari ini, minggu kemarin Pak sudah bilang pelajaran hari ini tentang aku mengasihi sesamaku seperti apa? Diriku sendiri. Oke. Dengan bahan Alkitab yang pas ambil dari buku Siswa dan Guru dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Nah, ini yang berikut 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pelajaran hari ini, yaitu yang pertama mendefinisikan arti mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Yang kedua mengidentifikasi contoh-contoh mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan yang ketiga akan kita rancangkan sebuah karya bersama tentang mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Oke, pertanyaan sekali lagi, apakah semua siap untuk kita mulai pelajaran? Siap. Oke, berarti ketika Pak beri penjelasan tidak dimengerti di mana, di poin yang mana, anak-anak boleh mengangkat tangan dan memberi mana penjelasan yang kurang paham dari anak-anak. Nah, bisa toh? Ya. Oke. Baik, yang pertama, siapa yang tahu tentang apa itu arti mengasihi? Tahu. Coba ya, Kakak Tigris. Bantu ini kawan. Membantu kawan. Saling membantu orang lain. Iya, itu berkaitan dengan contoh. Berarti contoh yang harus ini Kakak Tigris buat di dalam kelas, di rumah, di tempat bermain, begitu. Itu contoh yang harus Kakak Tigris dan kawan-kawan buat ketika ada di rumah, di sekolah, dan di tempat-tempat bermain. Nah, jadi arti mengasihi itu Pak sudah tampilkan di layar di sini, berasal dari kata dasar kasih, yang berarti apa? Memberi, mencintai, dan menyayangi. Nah, jadi mengasihi sendiri itu berasal dari kata dasar apa? Kasih. Pada tampilkan di layar di sebelah. Berarti mencintai. Tadi contohnya kawan Tigris sudah bilang apa tadi? Membantu kawan. Bagian dari memberi. Ketika kawan datang ke sekolah sini, contoh kawan Sarah bawa berpoin, berarti kawan lain memberi atau salah? Memberi. Itu bagian dari kasih. Jadi ketika ada susah, kawan satu ada susah, kita sebagai orang yang mempunyai sesuatu barang yang kawan sudah punya, berarti kita berhak untuk membagikan bagian dari memberi dan juga mencintai dan menyayangi. Ketika kita ada di sekolah begini, pulang ada kawan yang jatuh, apa yang kita buat? Bantu buat apa? Merangkul. Pokoknya ketika kawan jatuh, son bisa jalan, berarti kita harus
orang untuk dia jalan atau cepat-cepat minta pertolongan dari apa kakak, kawan lain yang pokoknya bisa untuk membantu kawan sampai ke rumah. Ya, itu yang mengenai tentang arti mengasihi. Jadi mengasihi berasal dari kata apa? Kasih. Kasih, yang artinya mencintai dan menyayangi. Oke, sekarang kita masuk tentang arti mengasihi sesama. Siapa yang tahu selain arti yang Pak tampilkan di layar? Mengasihi sesama artinya? Mengasihi sesama artinya, siapa yang tahu? Angkat tangan. Sendiri. Itu artinya apa? Nah, maksudnya memperlakukan orang lain sama seperti diri sendiri. Maksudnya ketika kita pulang ke sekolah, maksudnya kita pulang dari sekolah ke rumah, kita jaga kita punya diri badan bagaimana, jalan dengan kawan juga kita harus jaga kawan begitu. Nah, ketika macam dari sekolah keluar dari ruangan begini, ada hujan, kita beristirahat, berarti kawan yang lain jalan, kita harus meminta dia, kawan biar istirahat dulu, hujan berhenti baru jalan. Kalau jalan, mandi hujan dia punya akibat nanti apa? Sakit. Nah, harus apa lagi? Nah, satu contoh lagi, kalau mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu memperlakukan orang lain sama dengan diri. Jadi macam kayak ini, Rizal ingin ke kawan maki kosonde. Rizal ingin kawan maki Rizal kosonde. Tidak. Son ingin, son suka atau son suka maki toh. Berarti Rizal son berusaha maki Tigris supaya Tigris jangan balas Rizal maki. Nah, begitu toh. Nah, kalau Rizal son biasa maki Tigris, berarti Tigris tidak akan maki Rizal. Nah, itu contoh mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maksudnya lakukan orang lain sama dengan apa yang kita inginkan. Nah, oke. Yang berikut, mengasihi sesama bukan hanya dengan ucapan kata-kata, tapi harus ditunjukkan melalui tindakan nyata. Nah, di sini siapa yang biasa memberi? Kakak Sarah biasa memberi apa? Kasih apa di kawan, mama, ballpoint ke kawan di sekolah atau di mana? Di rumah. Habis apa lagi? Pokoknya hal memberi banyak kok. Semua pasti dilakukan. Memberi itu pasti banyak. Pasti di rumah biasa kasih ini makan apa? Jajan adik minta kasih ke sana. Kasih. Apa lagi? Banyak hal memberi ada banyak kok. Kalau Radesta biasa buat apa? Kasih kawan apa? Atau biasa apa di rumah kawan ada bermain, kawan ada punya contohnya bermain kelereng, kawan punya kelereng harus kasih harus kasih ya. Berarti tindakan mengasihi kawan itu bukan hanya pikir langsung kawan ada kelereng, contohnya bermain kawan ada kelereng, dia punya kelereng banyak nih. Seandainya macam kayak Christian punya kelereng banyak, sedangkan Rayson ada, tapi dong mau bermain. Sedangkan Rayson ada kelereng, ini dapat dari mana nih? Ini mau minta mama pulang, dia takut mama palungku di kepala, pukul di kepala. Jadi kalau mau memberikan sesuatu sesuai dengan mengasihi sesama, berarti harus kawan saudara kelereng toh. Berarti Christian harus kasih kelereng minimal 2 supaya dong bermain sama-sama. Jadi kalau sayang kawan berarti ketika kawan sudah ada barang, kita harus berbagi. Apa yang kita punya, kita harus kasih kawan untuk sama-sama pakai toh. Atau sendiri. Apa lah yang biasa kawan dong kasih di kawan? Marcelo biasa kasih apa di kawan? Ya? Kasih apa? Wah, kalau Tigris biasa kasih apa di kawan? Kasih makanan ringan. Makanan ringan, boy. Karena kawan maksudnya kenapa jadi kita harus kasih makanan ringan di kawan? Kalau kawan pun ada, itu kan bagian dari mengasihi sesama.
kasihan gitu kalau sama dengan kawan, kakak sendiri punya jajan makan sendiri sedangkan kawan punya jalan dia berkakak dia bilang om di kawan yang mahal hanya satu sana itu bisa kasih. Nah, itu kan itu bukan mengasihi sesama atau bukan hanya dengan apa kata-kata kakak harus ngomong harus kasih apa yang kakak punya harus berbagi. Oke, yang berikut tindakan kasih dilakukan bukan bertujuan untuk dilihat atau dipuji orang. Perbuatan baik yang dilakukan haruslah lahir dari hati yang baik dan niat yang baik. Jadi macam kayak tadi kakak Igris bilang kasih jajan di kawan, nah itu karena dari hati lihat kawan kasihan, nah bukan untuk mencari nama atau bukan bilang supaya mencari nama di kawan bilang kakak baik toh, sonde toh, nah oke. Habis siapa yang biasa menolong papa di rumah? Laki-laki siapa yang biasa menolong papa di rumah? Nah, tolong buat apa? Kakak tolong buat apa? Angkat campuran, weh, bapak kerja proyek kok. Bapak kerja proyek, weh, dia susah angkat campuran. Berat bisa angkat. Weh, asik. Berarti dia punya niat, dia lihat bapak kasihan kosong. Kasihan bapak. Oh, berarti dia sudah ada hati yang baik untuk melayani orang. Berarti lihat bapak kasihan, nah bapak angkat campuran sendiri. Itu bapak kerja di rumah atau kerja di luar? Di luar. Nah berarti bapak ingin cari uang toh. Nah, berarti dia sudah punya niat, dia sudah punya hati yang ikhlas untuk bantu bapak meringankan bapak punya beban toh. Nah kalau Radesta biasa bantu apa buat apa? Ya? Cetak batako. Woi, asik ini pekerja keras semua nih. Bajingan. Berarti kau bukan saja bilang, kasihan bapak, tapi kau bisa bantu bapak keseringan beban. Nah, bapak kerja bilang berat, jadi dia dibantu bapak angkat campuran supaya bapak tinggal duduk. Campuran datang, bapak tinggal bermain. Nah, itu bagian dari tindakan kasih yang dilakukan bukan bertujuan untuk dilihat dan dipuji orang, tetapi punya tujuan untuk membantu meringankan orang dari hati yang ikhlas. Nah, kalau perempuan di rumah biasa bantu apa? Kakak biasa bantu apa? Ya? Kasih suap adik. Asik, itu baru bajingan. Nah, lihat adik makan sendiri kasih soalnya kalau dia belum bisa pegang sendok. Belum bisa. Berarti kakak punya nilai kasihan, kasihan adik sudah bisa makan sendiri. Berarti harus gigi dan bantu. Nah, lakukan bukan untuk bilang mama puji bilang, dia kakak bisa kasih makan dia adik, dia punya tanggung jawab untuk jaga adik, tetapi dia punya rasa empati atau rasa kasihan dengan adik, punya niat yang baik untuk membantu adik makan begitu. Aska kesal, salah. Woi, dia sudah sangat dewasa. Dia masih kecil tapi dia punya pemikiran dewasa untuk kasih ringan beban orang tua. Biasa pekerjaan yang sapu-sapu begitu mau bersapu. Tapi sekarang Sarah punya niat untuk dia semangat untuk masak di dapur untuk pekerjaan kecil begitu. Kakak yang kerja. Nah, jadi itu merupakan tindakan kasih yang dilakukan bukan untuk dipuji, tetapi punya tujuan untuk mau melakukan supaya meringankan, mau pekerjaan di rumah, Nah, tindakan-tindakan ini merupakan bagian yang Tuhan paling sukai. Karena Tuhan Yesus sendiri melakukan hal yang sama melayani umatnya, berarti kita harus saling apa? Melayani toh. Gitu. Yang berikut sebelum kita masuk pada cerita Alkitab yang sedikit pakasi itu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, maksudnya bukanlah seperti sikap hukum saling membalas. Ada yang ingin kasih barang di kawan supaya ingin dapat satu balasan misalnya. Maksudnya kasih ingin hari dia suka kasih
dia barang macam ini hari, pokoknya ini hari macam kayak ini. Rizal ada punya jajan, nah berarti Rizal bilang karena Rizal punya uang jajan, Tigris sana aja biar beli kasih ini. Tigris ini jajan, besok pasti dia bawa uang dia akan beli ke saya. Begitu pasti ada yang punya apa cara seperti itu toh. Tapi itu merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi kita kalau melakukan hal melayani dengan segenap hati berarti kita lakukan itu dari niat kita sendiri. Jadi jangan berbuat segala sesuatu supaya ingin dapat balasan. Nah, begitu. Yang berikut kita baca kitab dalam Matius 24 ayat 22 ayat 34 sampai 40. Yang bawaan kitab siapa? Oke, 4 orang berarti nanti Pak baca rolling Yang lain son bawa lihat di dalam buku siswa. Dia boleh baca dalam buku siswa halaman 47. Halaman 47 yang son bawa kitab. Kalau yang bawa kitab nanti Pak baca ayat pertama, Kakak Sarah baca ayatnya yang ke 35, Kakak baca 36, dengan Pak Desta baca 37. Sampai 38. Mantap. Oke, berarti Pak mulai duluan Yang lain baca di buku siswa karena sumber Alkitab toh. Jadi dengan rekop hukum yang terutama. Ayatnya yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua yang membawa Alkitab sudah baca dalam buku sisa. Ada baca kosong jauh. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang apa poin penting dalam Alkitab, mau tanya dulu, siapa yang tahu tentang apa itu hukum Taurat? Siapa yang tahu tentang apa itu hukum Taurat? Itu kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang Kakak Sarah ngomong itu Taurat. Sedangkan hukum Taurat adalah apa? Sebuah perintah supaya kita mendekat dengan kasih karunia Tuhan, karena hukum Taurat adalah kasih. Jadi yang tadi Kakak Sarah bilang itu Taurat. Taurat artinya apa, Kakak? Kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Jadi Alkitab itu kitab suci kok bukan? Inggris kitab suci. Jadi harus rajin-rajin baca Alkitab toh. Di sekolah minggu, Pak dan Ibu guru sekolah minggu suruh baca Alkitab Susanti. Baca. Supaya apa? Iya, bisa tahu cerita Alkitab toh. Oke, habis. Siapa yang tahu tentang ahli Taurat? Pakar hukum, mantap. Tepuk tangan kasih kawan dari Desta.
Jadi ahli Taurat itu orang yang pakar hukum, dia macam kayak contohnya Pak Pendeta tuh. Nah, Pak Pendeta dia di mimbar dia cerita tentang apa? Isi Alkitab toh. Nah, dia tuh Pak ahli Taurat itu dia sama Pak Pendeta. Dia kuasai semua ini isi Alkitab. Jadi dia sama dengan ahli Taurat. Jadi ketika kita masuk dalam cerita Alkitab itu tadi siapa yang tanya Tuhan Yesus? Siapa yang tanya Tuhan Yesus dalam Alkitab? Orang Farisi ya. Jadi Pak jelaskan di situ. Di situ ada dua kata, orang Farisi dan orang Saduki. Ada toh di ayat dia yang pertama tuh. Nah, jadi orang Saduki itu orang-orang yang tidak percaya kalau Tuhan ini apa adanya ini kebangkitan, maksudnya mati habis, dong percaya bila manusia akan bangkit, itu dong percaya. Makanya dong pengajaran itu tidak sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dong tidak percaya kalau Tuhan Yesus dapat mengajarkan bilang ini manusia mati dan bangkit. Kalau yang orang Farisi itu apa orang-orang yang dong tidak percaya adanya Tuhan Yesus, karena yang dong tahu yang datang ke dunia sebagai juru selamat itu bukan sama ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya bawa pekerjaan apa? Ada yang tahu cerita sekolah minggu. Tuhan Yesus bawa pekerjaan tuh yang biasa pahat-pahat dongnya. Tukang. Jadi orang Farisi itu dong tidak percaya kalau Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai anak tukang kayu. Dong percaya Tuhan Yesus datang sebagai raja. Tapi malah Tuhan Yesus datang bergaul dengan ini. Siapa dulu yang biasa pungut-pungut pajak dong nih? Habis itu bergaul dengan perempuan yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang penagih-penagih pajak dong. Jadi dong sudah percaya itu, makanya dia punya hati Farisi itu terpisah dari Tuhan begitu. Nah, sekarang Pak mau tanya. Poin yang ada dalam kitab yang pertama adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. itu merupakan hukum yang pertama. Apa yang kedua? Yang pertama atau kedua? Yang pertama toh. Nah, yang hukum yang kedua dia punya isi bilang apa? Mengasihi sesamamu seperti diri sendiri. Nah, jadi yang hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Mantap. Itu hukum yang pertama. Jadi mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua bunyinya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mantap. Jadi Tuhan Yesus menekankan satu prinsip utama yang menerangi segala hukum, yaitu kasih. Jadi yang dalam Alkitab Tuhan Yesus jelaskan kasih di orang Farisi yang tanya Tuhan Yesus itu, dia tanya bilang, dari dalam kitab hukum Taurat ini mana yang lebih utama? Tuhan Yesus menjelaskan kalau yang lebih utama apa? Mengasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu. Yang kedua tentang mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. nah, itu mengenai dengan kasih toh. Mengasihi dari kata dasar kasih. Jadi Tuhan Yesus menekankan supaya prinsip utama yang menerangi segala hukum Taurat itu yaitu kasih. Jadi apa kita mengasihi Tuhan berarti kita harus saling mengasihi sesama, sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi umatnya dan rela apa? Mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena apa? Kita pun dosa. Berarti Tuhan Yesus saja korban nyawa, nah, apalagi kita. Nah, kita berbagi dengan kawan, tolong kawan, itu mengurangi kita punya apa organ dalam fisik. Maksudnya tolong kawan, kita tangan bisa hilang sonde. Sonde ya. Berarti kita harus
sering-sering menolong kawan ketika kawan tidak mengerjakan PR karena tidak paham, tidak mengerti, berarti saya mengerti harus saling memberikan pemahaman supaya kawan bisa kerja. Jadi maksud Tuhan dalam ayat 37 itu artinya pikiran, perkataan, dan tindakan haruslah sejalan. Jadi kalau berpikir tentang mau buat baik kepada orang lain, berarti perilaku harus sama, kita bertindak harus sama. Jangan kalau sudah pikir melayani kawan harus dapat ini sakit di sana, lebih baik dulu polok-polok dia. Itu baik, Sonde? Tidak baik. Baik, berarti kawan sakit dijenguk buat apa? Berdoa kasih, baca cerita, kasih kuat dia supaya cepat sembuh, datang ke sekolah supaya sama-sama dengan kawan. Kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Ini merupakan larangan membenci, larangan menuntut balas. Jadi Tuhan kasih kita perintah supaya kita mengasihi sesama, jangan menuntut balas. Kadang ada orang yang dia sudah baik kepada dia kawan, ketika dia kawan buat salah dengan dia minta kembali balas. Siapa yang biasa begitu? Siapa yang biasa begitu? Ketika dia sudah bantu kawan, macam kita datang sekolah, kawan kurang berpoin, dia kasih kawan berpoin. Ketika satu saat dia kawan marah dia minta kembali itu berpoin. Dia minta kembali ini gue yang maksud kasih apa lagi, pokoknya semua dia minta. Itu yang Tuhan dia mau. Tuhan maunya supaya kita melakukan segala sesuatu dari hati yang tulus. Jadi kalau kakak dong mau berbuat sesuatu harus dari hati yang tulus, maksudnya siap untuk bantu kawan. Terus jangan berpikir kalau si kawan dibalas nih saya ketika dapat susah atau tidak nih. Jadi harus melakukan hal yang sama begitu. Oke, yang berikut tindakan membenci, menuntut balas, dan mendendam disebut dosa. Jadi siapa yang biasa benci kawan? Jujur, siapa yang biasa benci kawan? Saudara yang benci kawan? Saudara yang biasa benci kawan? Berarti dong semua sayang dong kawan, dong menyayangi dong kawan, dong terlalu tanamkan nilai kasih dalam dong diri dari kecil. Jadi besar dong pasti dari pengikut Kristus. Ada amin kesana? Amin kesana? Amin. Jadi kita sudah dengar sedikit penjelasan dari Alkitab. Pas sudah menjelaskan tentang bagaimana kita mengasihi sesama. Sekarang Pak kasih satu tugas supaya kawan-kawan atau anak-anak semua membuat satu karya, membuat karya dalam bentuk doa. Jadi tulis sebuah doa singkat macam dia tulis doa kasih kawan atau kasih mama, kasih papa. Ketika papa mama sakit, buat sebuah doa supaya berdoa kasih dong supaya dong sembuh. Mau buat apa? Puisi. Bisa yang bisa tulis puisi sab. Yang bisa buat puisi nanti tulis dalam bentuk puisi karena ini karya, jadi tulis sesuai dengan apa yang anak-anak punya kemampuan. Bisa buat puisi, buat doa. Yang bisa buat doa siapa? Semua bisa. Jadi berapa orang yang buat puisi? Berapa orang yang buat puisi? Kakak buat puisi? Oke, berarti Kakak Sarah dan Nona buat puisi tentang mengasihi sesama, menolong kawan. Dia punya tema bisa menolong kawan, habis membantu mama, begitu Yang lain buat doa yang mengasihi kepada orang lain. Contohnya Pak kasih satu kisah biar berdoa kasih orang yang sakit kepada kawan atau mama, itu terserah dari kakak semua. Oke, silakan siap di satu buku, tidak usah di kertas. Bisa toh? Bisa. Oke. Bisa kesana? Bisa. Oke. Berarti dia punya tema tulis di atas.
mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kita harus melakukan perbuatan yang baik untuk mengasihi kawan. Bisa. Buat puisi ke orang tua bisa. Tentang mengasihi sesama. Yang lain buat doa. Bisa toh? Oke, selamat. Apa Kak? Jadi doa untuk kawan mantap doang. Mama. Punya bervisi. Oke. Kalau masa mau berdoa ke sini, aku pada berdoa ke sini siapa? Berdoa kasih kawan, berdoa kasih kawan pada kawan yang harus kemana sekolah, berdoa kasih kawan saya kawan tadi sekolah. Kita buat doa berarti macam ke buat doa kasih kawan. Kalau kawan datang sekolah kepala batu suka bantah-bantah guru, buat doa kasih dia supaya Tuhan tolong dia jangan bantah-bantah guru lagi. Oke. Pak kasih waktu 10 menit toh. Lama toh? Lama. Kasih untuk bisa rancang tugas dengan baik. Semua sudah selesai toh? Sudah. Oke, sekarang kita mau menyaksikan kawan Sarah mau baca dia punya karya puisi di depan. Setelah itu baru kita nonton video. Ya. Bisa toh? Semua bisa duduk tenang. Bisa. Tengok kawan Sarah baca puisi di depan toh? Oke, mari. Tepuk tangan dulu. Puisi untuk orang tua. Terima kasih ayah dan ibu yang sudah merawatku dari kecil sehingga aku besar, dan terima kasih untuk kalian yang sudah mencari nafkah untuk kami bisa sekolah. Dan terima kasih untuk kasih sayangmu yang kau berikan kepadaku. Dan juga terima kasih untuk ibu yang sudah melahirkanku, dan terima kasih untuk kasih sayang yang kau berikan kepadaku. Terima kasih kedua orang tuaku. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Kakak Sarah semua. Oke, terima kasih atas kerjasama anak-anak dalam mengikuti arahan dari Bapak untuk merancang sebuah karya dari pemahaman-pemahaman anak-anak sendiri. Terima kasih, semua akan Pak ambil nilainya untuk mereka. Jadi tadi Pak suruh untuk anak-anak buat karya supaya anak-anak bisa dapat sesuaikan dengan materi hari ini. Jadi Pak ajarkan tentang mengasihi, Pak suruh kakak membuat satu karya tentang mengasihi, tapi ya puji Tuhan ada yang sudah 100% paham, ada yang masih belum. Diusahakan supaya yang belum dapat belajar di rumah materi yang Pak kasih supaya bisa lebih mengerti tentang
apa itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bisa toh? Nah, jadi dengan kata kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri, Yesus memberikan sebuah dasar untuk mengukur dan menilai apakah kita sungguh mengasihi atau tidak. Jadi dari karya yang kakak membuat ada doa dan apa? Puisi. Nah, itu sebagai Tuhan kasih bukti supaya dari dong punya doa, dong tulis dari dong isi hati sendiri, dong ingin berdoa. Kasih ada yang tulis kasih siapa? Mama. Kalau kawan Ray punya, dia tulis doa kasih mama supaya dia punya adik dalam dia mau kandungan bisa tetap kuat, bisa tetap sehat supaya saat mau melahirkan bisa keluar dengan normal. Tepuk tangan untuk kawan Ray. Kalau kawan Radesta punya, dia berdoa kasih dia punya mama di rumah tetap kuat, tetap sehat, bisa masak dan dia kakak nona di sagu. Begitu, supaya bisa tetap kuat di sana, sehat di sana, bekerja di sana. Tepuk tangan untuk kawan Radesta. Dia sudah mengerti tentang apa itu mengasihi, dia bisa melayani sesama seperti diri sendiri. Ada yang berdoa kasih dia punya diri sendiri karena ada luka di tangan, ada keseleo di tangan, dia bisa dapat orang supaya bisa layani dia punya tangan kasih sehat begitu. Oke, itu merupakan tindakan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oke, sekarang para siapkan satu video tentang mengasihi sesama untuk kita simak sama-sama. Ini dia bisa dengar tau? Bisa. Perhatikan baik-baik ya, ini patahnya. videonya. Dari sini siapa-siapa yang berperan dalam video ini?
Ada berapa orang? 3. 3 orang. Siapa-siapa? Burung, anjing dan manusia. Burung apa? Bangau. Apa lagi? Anjing. Anjing sama siapa? Nah, dalam video itu apa nilai apa yang kakak tangkap dari video itu? Dong berbuat apa? Yang tahu angkat tangan, yang tadi kan pas suruh duduk tenang-tenang supaya bisa simak video sampai selesai. Nah, dari video itu kakak dong lihat nilai apa yang bisa kita pegang sama-sama dari cerita tadi. Siapa yang bisa? Semua saudara yang paham tadi video tadi. Ini tadi burung bangau kasih apa di coba kan? Oh, pikir kamu bertahan dalam jawab. Tadi burung bangau buat apa dengan anjing? Coba. Kasih ikan. Itu merupakan tindakan apa? Sama dengan pelajaran kita hari ini tentang mengasihi. Ingat. Tapi karena burung bangau punya kelakuan awal kan tidak baik toh. Dia datang itu minta atau mencuri. Makanya anjing itu orang piara di rumah supaya dia buat apa? Jaga rumah. Berarti dia punya Tuhan tadi bahwa dia di dalam perahu tujuannya untuk apa? Jaga toh. Tapi karena namanya kan hewan toh, dong sama kayak manusia, dong tahu etika, dong tahu tata cara untuk apa meminta barang ke orang lain toh. Jadi dia mencuri. Tapi setelah anjing melihat kalau burung bangau itu butuh cacing untuk apa? Kasih makan siapa? Kasih makan dia punya anak. Anjing apa sikap apa yang anjing rasakan ketika lihat burung bangau? Sedih. Dong sedih toh? Karena sedih karena apa? Iya, burung bangau belum makan. Dan dong harus makan cacing baru mau, harus sama makan ikan toh. Nah, di situ ada apa? Tindakan saling mengasihi toh. Anjing saja, binatang saja dong bisa saling mengasihi. Kenapa? Kita sebagai manusia, Tuhan Yesus ini rela tebus kita punya dosa, mati di kayu salib. Kenapa kita tidak bisa berbuat yang kawan-kawan? Nah, siapa yang bisa buat sama seperti anjing lakukan di burung bangau di sekolah sini kok? Tidak. Ketika lihat kawan butuh barang dia bisa memberikan ke sana. Semua bisa ke sana? Bisa. Jadi ketika kawan datang ke kelas ini, kawan satu bawa pulpen tadi kau bilang, sonde bawa hand sanitizer. Karena sekarang kan COVID toh. Kalau di bawah sonde ini ibu dong sonde kasih hand sanitizer, datang kelas bisa berbagi dengan kawan yang sonde punya. Sama seperti tadi video anjing memberikan kepada burung bangau. Itu sebagai bukti kalau anjing saja punya rasa saling mengasihi. Kenapa kita manusia tidak bisa? Jadi ketika sampai di rumah, adik membutuhkan sesuatu yang dimana kakak dong harus lakukan untuk adik harus buat. Contohnya apa? Kalau adik minta sesuatu di kakak dong seperti apa? Buat apa? Suap makan, apa lagi? Ada yang tahu? Biasanya mama minta untuk kasih mandi adik, menjaga adik, apa lagi? Bermain dengan adik. Berarti semua harus dilakukan dengan tulus. Jadi semua apa tindakan yang kakak lakukan itu berawal dari hati yang tulus. Oke. Sekarang mengasihi sesama dari tujuan pembelajaran kita yang kedua. Contoh mengasihi sesama itu saling menghormati. Ketika ada di dalam kelas, kawan su bapel menyapu, kita buat apa? Menghargai dia karena kakak su menyapu berarti kita selalu buat apa? Jangan kasih kotor. Habis apa lagi? Pulang di rumah, orang tua sebagai apa?
Penanggung jawab dalam rumah atau bapak sebagai ayah, mama berarti omong kita harus ikut ke sana. Ikut kalau menghormati orang berarti itu bagian dari contoh saling mengasihi. Yang kedua, menjaga satu sama lain. Ketika ada di dalam kelas ini, kalau satu beribu, kita harus saling menibu supaya jangan buat suasana kelas jadi kacau toh. Nah, yang ketiga, selalu menolong. Tadi pas dijelaskan, saling tolong menolong yang biasa kakak lakukan di dalam kelas apa? Selain tadi memberi pulpen, di rumah saling banyak yang biasa kakak lakukan toh. Nah, apa saja? Susun ingat lupa. Oh berarti dong buat sesuatu dong tidak menginginkan imbalan toh, dia ingin orang lain balas, tidak usah lupa buang. Nah, yang keempat, menjaga toleransi. Jadi kita mengasihi siapa saja yang kita harus mengasihi. Dari sini semua ada yang dari Pulau suku Rote, ada Sabu, ada Asdar Timur, ada semua beda-beda toh. Berarti kita harus saling bertoleransi, mengasihi sesama. Itu yang lebih utama adalah jaga kawan dari suku ini. Jangan habis di sekolah bergaul dengan orang ini Sabu saya. Jangan bergaul dengan anak Rote dong, nanti apa kita berlogat sama dengan dong, ada berlogat dong bahasa daerah juga. So begitu kita adalah satu, kita dikumpulkan dalam kelas sama-sama belajar mata pelajaran yang sama, berarti tidak bisa berbeda karena kita sama-sama agama Kristen. Kita menyembah siapa? Tuhan siapa? Yesus. Jadi jangan ada perbedaan agama dan jangan ada perbedaan suku. Nah, siapa yang suka bergaul dengan orang yang kulit hitam? Siapa? Semua bergaul, tidak ada perbedaan toh? Oke, mantap. Berarti dong sudah berani menjadi orang yang berpikir lebih di atas dari adik-adik yang ada kelas 3. Dong sudah kalau orang mau kulit hitam bukan berarti bukan kita punya kawan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini sampai di situ. Pak kasih kakak tugas ada di halaman buku siswa halaman 47. Buku siswa halaman 47. Tulis di dalam buku yang tadi kerja tugas tuh. Tulis situ halaman 47 nomor 1 dan yang kedua. Ini kaki tulisan 2 hukum yang ada di sini. Jangan yang kolom itu. Ya? 3 juga Bapak. So, ada 3 tak usah. 1, 2, 1. Iya, itu dia. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 3 kan buat kolom toh? Ya? Nomor 2. Maksud pertama nomor dua. Ya. Terus. Itu nomor 1, 2, 3. Ya, sampai 3 kakak.
Karena nomor 3 itu penjelasan dari soal nomor 2. Kendala-kendala mengasihi. Ya. Ya, ya. Yang mulai rasa kalau terlalu ribet, maksudnya tulis dia punya kolom agak setengah mati, nanti pak foto dan kirim di grup. Pak foto dan kirim di grup, jadi nanti anak-anak lihat di grup dan kerja lewat itu. Bisa toh? Daripada dong tulis, ada yang tulis mesti terlalu lama toh, apalagi garis kolom. Dia nanti saat pak foto kirim di grup, nanti untuk garis kolom langsung isi dia punya jawaban. Nah, oke. Bisa toh? Jadi nanti dia punya kolom jangan dulu gambar. Nah, kolom jangan dulu gambar, mana tulis dia punya pernyataan soal tuh. Nah, hanya tulis ini saja. Nah, itu. Jadi nomor 1 tulis dia punya pernyataan soal. Nomor 2, nomor 3 nanti dia punya apa tabel tuh. Dia punya tabel kolom dong ini nanti pak foto saja. Supaya kakak dong kerja di rumah. Ini PR apa? Iya, PR. Nah, tulis di tugas yang tadi pas kasih. Ini dia pembuku tuh. Tulis ya. Oke. Sudah tahu? Sudah. Yang sudah? Sudah. Itu PR nanti kerja di rumah. Dia punya tabel jangan dulu ya. Tabel ini jangan dulu. Nanti pak foto kirim di grup. Jadi lihat dari grup pak. Semua ada gabung di grup toh? Oke. Jadi tulis dia punya tulisan sah yang ini. Ini. Itu tahu nanti di rumah. Tulis ini. Yang ini. Iya, tulis yang ini dong lebih dahulu. Ini dan ini. Oke. Di bawah. 3 menit lagi. Pak, di bawah. Ya? Di bawah. Iya, di bawah. 3 menit lagi ya, anak-anak. Biar nanti kakak tulis. Ya nanti pulang di rumah, setahu mama dong yang pegang HP toh, atau kakak bilangnya lihat di grup bahasa papa dan kirim PR tugas di rumah. Jadi nanti kakak dan kerja dari situ. Nah. Oke. Sudah toh? Jadi ini bahan kesimpulan dari materi, refleksi, ya. Harus. Selesai. Jadi yang sudah alat tulis disiapkan. Disiapkan untuk isi dalam tas. Alat tulis menulis sudah semua. Oke, jadi perhatikan di papan. Pak akan kasih kita kesimpulan yang ada tulis di sini. Semua halo. Halo. Hai. Halo. Jadi lihat di papan sini supaya nanti pas bilang nanti karena lama toh, ya nanti kalau lihat di grup sampai foto nanti kirim ah. Jadi kesimpulan hari ini adalah perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Kalian akan memperoleh keselamatan dan sukacita jika kasih dengan tulus. Karena itu mintalah Roh Kudus
menolong kalian agar mampu mengasihi semua orang. Apa? Oh, ini nanti pakai. Jadi ini kesimpulan untuk kita. Jadi tadi yang sama seperti kakak harus buat karya, berdoa kasih orang, berpuisi kasih orang. Jangan hanya buat kasih orang, tapi pulang harus lakukan ketika kau minta tolong, minta bantu. Tangan dan kaki dan pikiran Tuhan kasih pakai untuk menolong orang lain, melayani orang lain. Nah, bisa toh? Bisa. Oke. Sekarang semua alat tulis menulis disiapkan dan dimasukkan ke dalam tas. Kita mau mengakhiri pelajaran atau pertemuan kita hari ini. Jadi minggu depan kita akan lanjut dengan materi pada pelajaran yang ke-6. Aku mau hidup rukun. Oke. Semua sudah siap? Ada tulis-tulisnya dalam tas? Sudah? Kita akan menyanyi kembali lagi buku siswa semua ditutup ditaruh di meja sana, nanti Pak ambil karena nanti itu di depan nanti kerumunan bergerak semua sudah. Oke, semua sudah toh? Oke. Ya. Oke, semua sudah. Semua berdiri karena kita mau menyanyi. Tapi sebelumnya ini siapa yang mau pimpin doa? Tadi kan sudah dari perempuan kawan Sarah atau laki-laki. Siapa mau pimpin doa? Siapa yang pimpin? Harus berani nah. Harus berani melayani kawan-kawan semua atau? Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Pigis pimpin doa. Oke, satu menjadi kakak bang. Oke, berdiri semua di samping bang. Christian. Ya, oke. Dari Semua. depan sampai kelihatan anak juga. Mulai dari depan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Suara, ikut menyanyi lagi. Ikut menyanyi dong. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Duduk dengan sikap doa semua. Sikap doa semua, tangan di atas kakak Christian. Oke. Pak itu 1, 2, 3 mata semua dipejam ditutup bang. 1, 2, 3.
Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Tetap semangat di rumah belajar karena hari Senin tanggal 29 semua sudah siap untuk ulangan semester toh? Nah, berarti semua materi yang baru kasih belajar dengan tekun dan baik untuk ikut ulangan sehingga bisa mengerjakan soal dengan baik. Untuk itu pertemuan kita sampai hari ini. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak semua. Salam. Oke, keluarnya dari depan satu ya. Satu. Mantap Pak Guru. Oke. Dong, gerimis. Ya, Oh,